Dalam berdoa dulu deh, Ki. Silakan. Buka puasa dulu tahu. Bismillah. Bismillah. Hai Serabuters, selamat datang di episode Nyerabut spesial Idul Fitri. Di episode kali ini, kita akan ngintip cara pembuatan ketupat dan buras secara tradisional. Penasaran kan? Langsung yuk nyerabut biar nggak gabut. Berapa puasa ini? Sekarang 27. 27 di. Ini namanya apa kalau bahasa Makassar? Unti. Unti bahasa Makassar. Hanya monyet yang makan pisang. Berarti Tapi monyet bego yang tidak makan pisang. ini lagi musim kayaknya nih. Murah ini. Karena tadi itu beli 5.000 dapat banyak. Wes. Kata gua apa nih coy? Nggak di Jawa ini. Itu Ini apa? namanya bontek Makkah. Timun suri. Ada jadi Suri, Jawa ada sebenarnya. Suri. Oh ada juga. Itu namanya timun suri. Wow. Dale. Ini kalau di daerah kami namanya pastel. Hai. Wangi. Ayo Ki, makan. Kau udah. Kita lanjut buka puasa dulu ya teman-teman sobat Serabuters. Selamat berbuka puasa. Apa dikerjain coy? Ini Tutorial membuat ketupat yang kali itu warga Makassar itu namanya hadiah lebaran. Karena kenapa? Selama 1 bulan penuh dia berpuasa, perayaan Idul Fitri. Ya, mari kita buat sama-sama ya. Yuk nyerabut. Iya, gabut. Sekarang di sini susah daun kelapanya. Jalan. Sebenarnya kita menggunakan daun pandan untuk ketupat. Daun pandan tergantung cara dari dimasakannya. Tergantung kalau dimasak 1 hari itu bisa tahan sampai 3 hari. 3 malam itu. Tahan 3 hari. Oh, masuknya pakai kayu bakar, bukan pakai kompor. Pakai kompor berapa? 1 tahun habis ya, karena setiap habis kurang airnya tuh. Beda juga rasanya tentu dia. Beda rasanya. Karena kalau kompor kayak makanan dipaksa itu dipaksa. Tapi kalau pakai kayu kan gimana jadi? Nih, mau diisi beras ditutup dulu sebelah, baru di sini ditekuk, ada lubang diisi beras. Setelah diisi beras itu kembali begini baru diikat begini. Ada yang tipis, kayak muka tipis dan halus. Kayak muka gue. Yoks. Kalau mukamu tuh tebal, kasar, terus ada begini yang bintik-bintiknya. Yuk nyerabut biar gak gabut. Kulihat tanah bongkar, ulah lagi. Begitu terus. Aku harus berapa lama Kici belajar begini? 1 minggu. Seminggu. Seminggu kayak kan orang tua warga di sini kan apa namanya? Kalau ngajar katanya sih susah. Jadi dia lihat suruh merhatiin aja caranya bikin. Diperhatikan. Dari nonton tutorial di YouTube. Enggak. Kampung ini coy. Oh iya. Jadi kan susah. Belajar dari lokal ya. Banyak itu.
Padahal di sebelah terampil cuma dia. Bukan, dia bukan terampil. Memang dia tidak bisa. Yo, Imamen. Udah. Kalau saya salah, berarti kau yang salah. Karena kau yang ngajak. Bentar aja. Waldi, berapa lama kamu belajar bikin ketupat? Belum 1 hari. Langsung bisa. Belum. Ya, sejauh ini bagaimana, Mi? Coba lihat KW perkembangannya. Ini sudah 30% tapi Yang namanya gorong-gorong. Ternyata Serabuters, menganyam bungkus ketupat gak semudah kelihatannya. Tapi karena ini sudah menjadi tradisi untuk Iki dan keluarganya, ya bagi mereka ini gampang-gampang aja. 5 menit juga kelar. Kami juga ikutan bikin, tapi butuh waktu 20 menit sampai terbentuk jadi bungkus ketupat. Lumayan lama sih, tapi seenggaknya kita udah nyoba dan berhasil, meski belum sempurna. Mungkin next time kita coba lagi, kali aja berhasil dan sempurna. Ya enggak? Yo, Serabuters. Di hari kedua, kami melipir lagi ke rumah Iki buat melanjutin perketupatan kami. Rencananya bakal bikin buras juga, dan satu ketupat spesial yang kami juga baru tahu kalau ada jenis ketupat yang seperti ini. Udah, langsung aja. Yuk, markibut, mari kita nyerabut biar nggak gabut. Lipat. Ajarin lipat dulu. Halo Serabuters. Halo sobat Serabuters. Hari ini kita akan melanjutkan proses pembuatan ketupat yang kami lakukan kemarin. Hari ini nggak cuma ketupat, Ya, betul? buras juga. Buras juga. Sama sebenarnya ketupat tapi dalam bentuk adalah surprise, adalah. jangan kasih tahu. Versi baru. Versi baru, bentuknya baru. Anda penasaran? Yuk kita nyerabut. Iya. Terus kita Penasaran cerita lengkapnya? Yuk nyerabut. yuk. Pengen tahu cerita lengkapnya? yuk nyerabut. Iya, ke dapur. Let's go. Jadi sobat Serabuter, sekedar informasi bahwa menurut kami pribadi, kami sendiri, jadi kalau misalkan di suasana Ramadan begini, sangat beda sekali rasanya kalau misalkan kehidupan di kota sama di kampung. Kalau di kampung, mereka gotong royong, mereka bikin tempat-tempat begini sama tetangga atau sama keluarganya mereka. Dan kalau di kota mungkin mereka tahunya cuma beli kan, beli jadi. Tahunya mereka beli jadi karena mungkin pertama juga tidak ada waktu atau memang kalau misalkan mereka mau bikin juga ada bahan. susah cari bahannya kan. Dan sebenarnya lumayan juga buat pendapatan para masyarakat yang ada tinggal di kampung karena mereka bikin ketupat ini. Biasanya juga mereka jual ke Ke pemasok ya, begitu. masuk gitu. Dia kayak kalau di sini juga itu dia punya sistem sama penyuplai. Itu dia kayak penyuplainya itu begini, dia bawakan daun pandangnya, terus dia disuruh bikin. Dia disuruh bikin, perhitungannya dia kayak 200 per biji lah. Ya 200 per biji itu selesai dibuat per bijinya kan. Tapi dia tinggal bikin saja kan. Kalau menjelang H-2 Idul Fitri kan pasti ya permintaan juga banyak kan. Bukan cuma di gua saja, pasti di Makassar. Dan di Makassar kan cuma terbagi-bagi tuh.
sebenarnya kalau Ramadan biasa itu mereka bisa menghasilkan lebih banyak produksi ketupatnya dibanding Ramadan tahun ini, karena Ramadan tahun ini tahu sendiri kan ada pandemi namanya COVID, jadi penghasilan mereka menurun, produktivitas mereka menurun, sangat berbeda sama tahun-tahun yang sebelumnya. Bahkan biasanya tahun-tahun sebelumnya dapatannya berapa itu? Berapa Sebenarnya sih kalau di lebaran sebelumnya itu, lebaran sebelumnya kan dia kan nggak berpikir bilang saya mau beli berapa banyak, kan dia kan kayak pasti mau beli banyak ini karena mau keluarga saya dari kampung ini mau silaturahmi, kan dia kan beli banyak. Beda setiap tahun ini kan dia mikir buat apa saya terus beli banyak terus nggak bisa keluar rumah atau gitu, nggak bisa dilarang. Tahun ini kan dia kan biasa buat ya 1000 biji, sekarang kan ya satu kali buat bisa langsung sampai 1000? Iya bisa, karena biasa 10 orang pembuat, 10 orang kan bukan cuma rumah. Ini kan sistemnya di sini kan nyuplainya itu dari rumah ke rumah. Dia dari kayak di sini simpan 200 lembar, dari rumah 11 200 lembar. Terus kayak kapan jadi kan langsung diambil semua. Jadi terus dia kayak selesai itu dia langsung bawa ke pasar begitu. Kan sistemnya juga itu pengepul juga kan bukan dia beli per lembar. Dia kayak dia langsung taruh harga begitu. Ini satu kilo berapa bisa beli, dia nggak betul lembar kan. Masih begitu. Jadi di situ keuntungannya juga dia langsung ambil ini satu kebun berapa ini satu kebun berapa. Jadi dia kan kalau dia sudah perkirakan yang sekian lembar dia kan bisa balik kan, terus dia jual, sudah tahu semuanya. Ya, jadi Sobat Serabut kurang lebih ceritanya begitu. Itu menurut kami, maksudnya menurut pandangan dari kami. Mungkin kalau misalkan Sobat Serabut misalkan di daerahnya atau di daerah bagian Sulawesi Selatan mungkin berbeda, di kota malah mungkin produktivitasnya lebih tinggi, pembuatan begini lebih banyak, kan kami juga nggak tahu. Untuk misalkan di wilayah Anda berbeda dengan wilayah kami cara pembuatannya, boleh komen di bawah ini, boleh tulis komentarnya di bawah, tulis nama daerahnya, nanti kita samakan pendapatnya, kita berdiskusi. Oke. Jadi Serabuters ikutin kita terus, yuk nyerabut biar gak gabut. Proses apa ini, Dek? Apa tadi tante ini? Anunya tuh santan berasnya. Ini proses apa ini, Tante? Proses pembuatan buras. Berapa perbandingan ini tante? Ih, mantap. Maksudnya Kalau ini misalkan berasnya 3 berapa liter kilo? toh, 3 liter berasnya, 2 biji kelapanya. 2 biji kelapanya. Terus airnya seberapa banyak itu? Diperkirakan saja. Dibeli atau ini kelapanya? Dibeli. Tidak dicokot. nggak ada di pulau dek. Tidak bisa. Ya, ini adalah salah satu proses pembuatan beras yang dimana membutuhkan bahan khusus yaitu beras dan parutan kelapa atau santan, terus apa lagi? Air. Garam. Tapi ini masih bisa dipakai ya? Iya, sebentar. Ini dipakai juga tante? Enggak. Ini dipakai. Ini dipakai nanti buat untuk anunya nanti. Serundeng. Bukan. Itu kayak apa namanya?
Itu ya kelapa goreng begitu. Yang kuning-kuning. Disangrai. Ya, dia kan Tidak dibuang nih harusnya. anu mi pare apa? Tidak baik karena tidak ada minumnya kok santannya. Jadi pun jadi Oh, pare ada kan sari. ya. Anu marin tuh di pare. Oh. Kan dia belum santannya ini tidak ada minum sarinya tuh. Oh, ada gurihnya rasa gurih gitu. Oh, iya. Berapa kali anu ini tante? 2 kali. 2 kali. 2 kali penyaringan. Minyak dong. Nah, Uyu, kalau yang begini, kalau di daerah lain, di tempatku dulu kalau nggak salah, apa namanya Kalau nggak salah yang berarti bener deh. betul. Santan kelapa begini, kalau misalkan sudah diperas, kan apa namanya, kadar kelapanya kan habis dia. Terus ini kan nggak dipakai lagi. Nah ini katanya bagus buat ini, buat apa, ngepel lantai. Kalau dulu di tempat lain katanya gitu, jadi pakai ngepel lantai. Tapi nggak tahu kalau di Makassar bagaimana, Tidak sini buang. dibuang. Biasa dikasih anu tuh, bukan baby apa. Oh, buat Kasih dedek. makan ternak. Iya. Kalau di Jawa namanya dedek. Kalau di sini juga dedek namanya. Apanya? Santan kelapa apa namanya? Makanan bebek. Dedek namanya toh. Iya. Kalau yang dipakai di muka. Itu bedak. Maafin jokes sampahnya ya, Serabuters. Oke, di tahap kali ini kelapa diparut, kemudian diperas untuk diambil santannya. Kemudian santan tersebut akan direbus bersama dengan daun pandan. Santan ini direbus bersama daun pandan hingga mengeluarkan minyak. Kemudian juga ada beras yang nantinya akan dicampur bersama santan yang sudah dimasak tadi. Ada yang unik dari cara memasukkan beras ke daun pisangnya nih Serabuters, yaitu dengan menggunakan pipa berukuran kecil, kemudian menekan-nekannya hingga pipa tersebut terisi penuh dengan beras yang sudah tercampur. Kemudian menggunakan alat bantuan, beras tersebut dikeluarkan dan dibungkuslah dia menggunakan daun pisang yang memiliki permukaan yang halus. Setelah itu, baru dia dilipat. Habis dilipat, disusun jadi 3, kemudian diikat dengan tali rafia. Jadi deh. Jadi Serabuters tadi yang seperti kita lihat tadi sore, nenek kan bikin ketupat. Nah, biasanya itu ketupat itu modelnya begini. Ini yang pada umumnya. Ini pakai masih pakai daun pandan. Nah, nenek tadi bikin yang kayak begini. Ini namanya ketupat apa? Tedong-tedong. Tedong-tedong. Namanya ketupat tedong-tedong. Kenapa namanya tedong-tedong? Lihat. Apa itu tedong? Jadi tedong itu sekilas gambar kerbau. Jadi modelnya mirip kerbau kan? Dan ini pembuatannya agak lumayan rumit. Biasanya kalau ketupat begini dia pakai dua lembar ya. Ini pakai berapa? Pakai 8. Pakai 8 lembar. Bayangkan pakai 2 lembar saja hampir 45 menit jadi begini kalau saya. Kalau ini pakai 8. Pakai 2 lembar saja saya hampir pensiun. Mungkin mulai dari Ramadan sampai Lebaran baru bisa bikin 1. Tapi memang unik ya bentuknya. Ya. Kalau itu ya Ki, apa itu? Ya, ini namanya ketupat yang kalau Makassar itu bilang ketupat palungan. Palungan. Karena bentuknya itu seperti bantal guling. Yang bantal guling yang biasanya ini kan menggunakan daun kelapa. Biasanya bisa dibentuk dengan pakai daun kelapa, terus
dia pakai daun kelapanya itu 4. Karena setiap sisinya itu dibuat dengan dua kelapa yang dua lembar daun kelapa. Oh, perbandingannya dua-dua. Iya. Apa lagi? Mereka dua-duanya udah 8 lembar. Gimana 8 lembar? Terus yang ini nanti bakal diisi beras juga? Iya, dia bakalan diisi Dari mana? beras Dari mana isinya ini? di sini. Yang pantak nah. Kapan kita bisa lihat produk jadinya? Penasaran? Serabuters penasaran. Makanya jangan kemana-mana. Yuk nyerabut biar nggak gabut. Oke, sahabat Serabuters, ini adalah proses pengisian beras ke dalam ketupat. Diisi jangan sampai full, setengah saja. Perlu kita juga tahu soal pengisian beras ke dalam ketupat itu seharusnya seperdua dari ketupat ini, karena kalau masak otomatis dia mengembang sampai full. Kalau dia sudah isi setengah, seperdua dari ketupatnya, Nah, di pagi harinya, ketupat dan beras yang sudah melalui proses panjang pembuatan kini disusun rapi di dalam panci untuk dimasak. Emang cara Namun ada satu hal yang menarik perhatian kami, yaitu tungku pemasakan yang menggunakan dedak sebagai salah satu bahan bakar. Menurut Iki, dedak bisa membantu membuat api tahan lama dan menghemat penggunaan kayu. Boljuk juga nih. Cara kerjanya adalah dedak ditabur mengelilingi pipa yang terdapat pada tungku dan ditumbuk hingga padat. Menggunakan ini belakang. Kenapa ini pakai kertas ini, Kakak? Supaya tidak melengket itu cumi-cumi nih. Supaya bisa lebih awet ya. Setelah itu, api dinyalakan. Buras dan ketupat dimasukkan. Dan sisanya adalah sabar. Sabar. Sabar lagi sampai kesabaran kita membuahkan hasil. Satu hari begini. Udah malam sini. Nggak ini kak Iki nah. Nggak apa namanya? Nggak bangun sahur kak. Itu hari yang dari sini. Nggak bangun sahur kak Iki. Ini lebih normal berbau. Oke bang. Assalamualaikum Surabuter. Assalamualaikum. Selamat Hari Idul Fitri semua. Nah, kemarin kan kita sudah lihat proses pembuatan ketupat, buras. Hari ini kita lihat hasil akhirnya, finish produknya. Seperti apa? Ini dia. Tara. Yang mana buras? Yang mana? Nah, ini buras yang kemarin.
Itu katupe. Ini lemang. Kalau ini bang apa nih bang? Ini namanya, silakan nih. Abon. Bukan, Apa? itu kaluku. Kalau Dan pasti yang udah lupain namanya sambal. Apa itu namanya? Ini apa ini Ki? Kasar. Ya teman kasar. kasar. Oh, jodoh. Alcoto ini, alcoto. Oh, Coba kasih tunjuk dulu, kasih tunjuk dulu. Ada di sini. jodoh. Ini enggak ada sini ya? Nih, ini dia. Habis mesinnya. Ini kandungannya, kandungan. Ini ada daging sapi, bagian pipinya. Kuahnya kuah kaldu, pakai kacang, pakai telur, bawang goreng, daun bawang, dan semacamnya. Ayo, Oke. yuk kita makan yuk. Makan cu. Makan cu. Makan dulu Ki. Nggak ada seribet. Ngandre rong. Nah, serabuters, gimana? Kamu tim mana? Buras atau ketupat? Tim manapun kamu, makannya tetap bareng ya. Dan mumpung masih nuansa Syawal, kami segenap tim Sobat Serabut mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih dijumpakan. Terima kasih juga buat Iki, Om, dan Tante telah mempersilahkan kami mengikuti semua rangkaian ini dan dijamu dengan sangat baik pula. Semoga Allah berkahi ya. Terima kasih juga yang sudah nonton. Kalau kalian rasa video ini menghibur dan bermanfaat, silakan share ke serabuters yang lain. Mari bersatu dalam keserabutan. Oh iya, kayaknya Huda mau ngomong tuh. Silakan Huda. Oke Sobat Serabuters, ini hasil dari ketupat tedong-tedong kemarin yang dibikin sama nenek. Dan ini sudah dikukus, sudah masak, masih bisa dikonsumsi. Dan kalau saya potong jadinya seperti ini. Ini dia. Ini paling cocok sama ini, sama coto Makassar. Oh sorry, direbus. Direbus ya Tante ya. Tidak matang toh kalau dikukus karena Oh, iya. anu mentah tuh dibikin. Oh berarti direbus. Direbus selama Oh, iya, Berapa lama? 12 jam. Diralat ternyata itu direbus bukan dikukus. Kalau dikukus katanya nggak matang. Dan tampaknya kita sedikit kepedesan karena kebanyakan makan sambal karena kuahnya terlalu enak tadi. Tetap ikutin kita terus, pantengin channel kita terus. Yuk nyerabut biar nggak gabut. Wow.